Hai Besti, selamat datang kembali di Teo Alur Cerita Film. Are you okay? Get away from me! Leave now! Kali ini kita masih akan berkutat dengan film monster yang paling seru abad ini, yaitu Sweet Home, yang dimana pada episode satunya kemarin kita digegerkan dengan kemunculan sosok monster biawak air tawar yang ganas, agresif, juga atraktif. Dan di episode 2 kita dikejutkan oleh sosok pria yang ditebas kepalanya namun malah berevolusi menjadi sosok monster tanpa separuh kepala dengan pendengaran ultra super sensitif yang bisa mendengar suara kentut yang melepas sekalipun. Nah, di episode 3 ini kita akan menyaksikan kemunculan sosok monster-monster baru yang salah satunya adalah monster protein. Namun sebelum masuk ke episode 3, jangan lupa tonton juga episode 1 dan 2-nya ya Besti. Linknya ada di deskripsi video ini. Ya sudah, kita mulai masuk saja ke episode 3-nya Besti. Cus ah. Nah, kita flashback dulu sejenak ke episode sebelumnya, yang dimana Hyunsoo saat itu sedang mengalami pendarahan hebat di hidungnya, lalu mengalami halusinasi hebat yang berisi provokasi dari sosok monster dalam tubuhnya, agar meningkatkan kebencian dalam diri Hyunsoo, sehingga si monster dapat mengambil alih kesadaran Hyunsoo dan membuat Hyunsoo berubah menjadi monster sepenuhnya. 신기하지? 왜 그래? Dan di awal episode 3 ini, ternyata virus monster yang ada dalam tubuh Hyunsoo semakin dalam menggali kebencian pada diri Hyunsoo. Virus monster itu berusaha mengungkit kemarahan dan kebencian Hyunsoo terhadap keluarganya dengan menggambarkan kembali kejadian-kejadian yang memetik kebencian Hyunsoo, sehingga ini saja membuat Hyunsoo benar berubah jadi monster yang brutal. 뭐? 역겨워. Dan ternyata hal itu terjadi karena saat ini Hyunsoo sedang diserang oleh sosok monster, dan mungkin si monster yang ada dalam tubuh Hyunsoo merasa ini adalah kesempatan emas untuk mengambil alih tubuh Hyunsoo, karena posisi Hyunsoo yang saat ini tengah terdesak oleh kemunculan sosok monster protein yang membuat emosinya pastinya tidak stabil, sehingga si monster memunculkan gambaran-gambaran kebencian Hyunsoo untuk memprovokasinya dengan harapan Hyunsoo segera emosi hingga kehilangan kontrol dirinya dan membuat sifat jahat si monster pun bisa muncul. 넌 그냥 받아들이면 돼. Ya, sebelum Hyunsoo benar-benar hilang kesadaran dan kontrol atas dirinya, tiba-tiba Heon muncul dan langsung menebasi monster berotot dari belakang, disusul dengan kemunculan Jisoo yang langsung menarik Hyunsoo yang nyaris berubah menjadi monster. Jisoo dan Heon pun langsung membawa Hyunsoo menjauh dari si monster protein dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Namun, ketika Jisoo dan Heon melihat sisa aliran darah di hidung Hyunsoo, mereka langsung menyadari ternyata Hyunsoo sudah terinfeksi virus monsterisasi. 코피 흘리고 기절했잖아. 너 감염자지? Namun, di saat Jisoo telah memojokkan posisinya, Hyunsoo malah teringat nasib anak-anak tadi yang bersamanya, sehingga Hyunsoo memohon pada Jisoo dan Heon untuk membantunya menyelamatkan anak-anak itu. Karena melihat tingkat kesadaran Hyunsoo yang sepenuhnya sadar, Jisoo dan Heon berkesimpulan jika Hyunsoo masih bisa mengendalikan dirinya, hingga Jisoo dan Heon pun memutuskan untuk percaya pada Hyunsoo dan membantunya menyelamatkan anak-anak. 어서 가줘. Demi menyelamatkan anak-anak kecil yang malang itu, Jisoo dan Heon membulatkan tekad untuk mempercayai Hyunsoo, meski mereka tahu resikonya bahwa kapanpun Hyunsoo bisa saja tiba-tiba berubah menjadi seorang monster. 어서 가줘. Di sisi lain, kedua bocil yang hendak menuju apartemen Pak Hanusi, seperti yang diperintahkan Hyunsoo sebelum mereka terpisah, kedua anak ini malah bertemu dengan si monster katarak hingga membuat si adik kecil berkencing di celana karena saking takutnya. Tapi untungnya mereka sudah berbekal informasi dari Hyunsoo bahwa jika bertemu monster ini, jangan sampai mengeluarkan suara sekecil apapun. 소리 내면 안 되고. Saat si monster katarak pergi menjauh, para bocil ini mencoba pergi juga dengan mengendap-endap. Namun tiba-tiba malah muncul si monster protein dari bawah tanah. Namun belekoknya ketika si monster protein muncul malah diserang sama monster katarak yang berdekat kaki si monster protein yang dia kira adalah mangsanya. Si monster protein yang arogan dan emosian langsung saja menghajar balik si monster katarak yang belekok, hingga mereka pun saling berupa hamah sesama monster, sungguh monster yang tidak memegang teguh semangat persatuan ini mah. Sementara itu, Hyunsoo yang mendengar suara pukulan monster protein langsung menuju TKP bersama Jisoo dan Heon karena mengira si monster protein sedang menghajar anak-anak itu. Yang padahal para bocil berhasil kabur dari si monster, dan saat ini mereka sedang berada di lantai 15. Mereka tidak bisa pergi ke kamar Hanusi karena jalannya terhalangi para monster yang sedang keluar, sehingga si kakak memutuskan untuk mencari tempat berlindung yang lain. Tapi tidak semudah itu Marisol, karena di lantai 15 sudah tidak ada penghuni, karena mereka sudah berada di lantai 1 bersama Eunhyuk dan yang lainnya. Tengah-tengah keputusasaannya, mereka semakin putus asa ketika tiba-tiba sang monster protein kembali muncul di hadapan mereka setelah membuat monster katarak menjadi perkedel banyak dengan otot-otot bahenolnya.
Namun, si baik bersama mereka ketika si monster sudah semakin dekat, tiba-tiba muncul seorang ibu dengan membawa stroller bayi yang dengan kebetulan menjadi pengulur waktu bagi para bocil ini. Akan tetapi, ternyata ibu ini bukanlah ibu-ibu sembarangan. Itu terlihat jelas ketika Jisoo, Hyunsoo, dan Haeon datang menyelamatkan anak-anak. Si ibu ini sedang dihajar habis-habisan oleh si monster. Namun, ketika si monster hendak menyerang anak-anak, si ibu ini tiba-tiba bangkit dan mendaplok ke kepala si monster, hingga membuat Jisoo bisa menghayar telur puyuh si monster, dan membuat Hyunsoo bisa kabur membawa anak-anak ini ke kamar Pak Han Du-sik. Sementara itu, Haeon sedang berupaya menjadi pahlawan tidak kesiangan dengan memprovokasi dan memancing si monster protein untuk mengejarnya agar si monster menjauh dari Jisoo dan si ibu-ibu. 생각보다 허접한데? 그래. 안 그래 고기 덩어리? Dan ternyata trik itu berhasil menjauhkan si monster dari Jisoo dan si ibu. Namun, ketika Jisoo hendak menolong si ibu, ternyata si ibu adalah penyintas dan sedang berubah menjadi monster. Dan tentu saja itu membuat Jisoo menjadi cemas dan siaga satu. Namun ketika si ibu menanyakan keadaan anak-anak tadi, itu membuka mata Jisoo jikalau tidak semua yang terinfeksi akan menjadi monster seperti monster katarak atau monster protein. Namun ada juga penyintas yang bisa mengontrol diri seperti si ibu dan Hyunsoo, sehingga membuat Jisoo mengulurkan tangan yang menjadi pertanda bahwa Jisoo percaya dan menerima si ibu dengan lapang bola. 무사해. Lalu, Jisoo meminta si ibu untuk pergi ke kamar 1408, yaitu kamar Han Du-sik yang akan menjadi tempat persembunyian mereka sementara ini. Jisoo pun berjanji pada si ibu bahwa dia akan segera menyusul ke sana bersama Haeon. Jisoo pun pergi menyusul Haeon yang masih melawan monster protein. Sementara itu, Haeon sendiri masih bermain kejar-kejaran dengan si monster protein. Taktik Haeon untuk memancing kemarahan si monster ternyata berhasil dan membuat si monster sangat bernafsu mengejarnya, hingga membuat si monster telat rem hingga menabrak jendela dan membuatnya terjun bebas dari lantai 15 apartemen. Dan Jisoo yang sedang mencari Haeon terkejut melihat kaca jendela apartemen yang vaporisat begitu, sehingga sempat menyangka jikalau Haeon sudah musnah oleh si monster. Tapi Haeon pun muncul dan membuat Jisoo kaget sekaligus bahagia. 아니 주님 좋아하시는 거 알겠는데 조금 천천히 만나러 가도 되잖아요. Ya, pada akhirnya mereka semua selamat dan berhasil berkumpul di apartemen Pak Han Du-sik. Nah, sekarang kita ke basement apartemen dulu, Besti. Yang dimana Yekyong yang sedang berusaha memperbaiki listrik ternyata diserang secara tiba-tiba oleh seorang monster. Lalu, Yekyong ujung-ujung dibuntal oleh semacam jaring laba-laba yang membuatnya terlihat seperti kepompong. Dan di sini, tampaklah seseorang yang nampak mengunci pintu ruangan penyekapan Yekyong, yang kalau dari seragam dan gantungan kunci yang sekilas terlihat tadi, sepertinya itu adalah Pak Satpam apartemen yang di episode 1 tiba-tiba menghilang. Nah, kita pindah dulu ke lantai 1 apartemen yang dimana listrik telah menyala berkat Yekyong. Dan ketika TV mulai menyala, muncullah berita tentang situasi saat ini yang disampaikan oleh Presiden Korea. Namun, tiba-tiba si Presiden malah berubah menjadi monster dan ditembak oleh tentara yang menjaganya, yang tentu saja membuat semua orang histeris karena itu pertanda buruk. Karena jika Presiden saja sudah terinfeksi, lalu siapa yang akan menolong mereka? Ya teringat tuh 그래도 구하러 오겠죠. 이게 막혔냐 이씨. 나 좆됐다잖아. Sisi lain, Pak Tentara dan Ten Hyuk mulai resah karena Yekyong belum kembali padahal listrik sudah menyala. Terlebih lagi, ada keanehan di sana di mana kamera CCTV ruangan listrik dalam keadaan terbalik sehingga Ten Hyuk tidak dapat melihat ruangan itu. 좀 더 기다려보죠. Namun, tiba-tiba ada kejadian yang sangat kampret di mana seorang ibu ternyata menyusup ke ruangan kontrol di saat Ten Hyuk sedang sibuk dengan walkie-talkie-nya untuk meminta semua penghuni apartemen termasuk adiknya agar segera berkumpul di lantai 1 karena jika bersama menurutnya akan lebih aman begitu. 알립니다. 1층은 최소한의 안전이 확보돼 식량과 의약품, 무기를 챙겨서 1층으로 내려오세요. 살아남은 우리는 같이 있어야 됩니다. Saat semua orang sedang terhanyut oleh pidato Eun-hyuk, si ibu-ibu yang tadi menyusup ke ruangan kontrol ternyata bermaksud untuk membuka pintu gerbang utama. Si ibu bermaksud menyelamatkan anaknya yang menurutnya sedang menuju ke apartemen untuk menyelamatkan diri. Namun, para penghuni lain menahannya karena itu terlalu beresiko untuk semua penghuni apartemen. Mereka takut jika saat pintu dibuka, maka para monster akan langsung masuk ke dalam apartemen dong. Namun, ketika gerbang dibuka, ternyata memang benar anak si ibu itu datang dan berlari sekuat tenaga menuju apartemen. Namun, dramatisnya, dia tiba-tiba saja terjatuh. Saat adegan yang dramatis itu, Bapak Tentara menunjukkan jiwa patriotnya dengan langsung berlari untuk menyelamatkan Minju. Namun ternyata...
Tiba-tiba muncul tangan sama monster yang mencolok hingga menembus badan mereka berdua sekaligus. Lihat kejadian itu, semua orang termasuk Enhyuk hanya bisa melongo hingga terdongok-dongok. Dan itulah menjadi akhir dari episode 3. Sepertinya di episode keempat nanti akan muncul monster baru lagi. Dan mungkin juga Hyunsu dan orang-orang yang sudah terkontaminasi virus ini akan segera berubah menjadi monster brutal, atau malah mereka bisa mengendalikan itu hingga menjadi kekuatan mereka. Mari kita tunggu saja, Besti. Akhir kata, saya Bio Pauline undur diri. Jangan lupa like dan subscribe ya, Besti. Kalau mau di-share juga boleh. Ya sudah, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima gaji.